Masih lagi dalam acara Info Sehat TVRI. Masih bersama Dr. Billy Karundeng, spesialis bedah konsultan vaskular, sebagai narasumber kita hari ini. Nah, kita akan lanjut kembali lagi membahas tentang yang namanya penyakit trombosis vena dalam. Nah, ini dokter, kira-kira dok, penyakit trombosis vena dalam. Dokter kan ini berkecimpung dalam dunia bedah pembuluh darah, bedah vaskular. Kira-kira pada penyakit ini apakah ada penanganan juga dari bidang selain bedah vaskular, nah, dokter? Apa ada juga mungkin dari penyakit dari divisi lain yang menangani dok untuk penyakit ini dok? Iya, memang trombosis vena dalam ini merupakan gejala, biasanya ini merupakan penyakit yang timbul yang disebabkan karena udah ada penyakit penyerta sebelumnya. Berarti ini tidak berdiri sendiri ya dok ya? Ada memang ya. sudah ada penyakit yang lebih dahulu diderita oleh pasien. Iya, paling sering yang kita terima di sini adalah pasien-pasien sudah dengan keganasan dari ovarium, kemudian pasien-pasien yang sudah dengan kayak saya bilang tadi dengan pira baring lama, atau misalnya pasien-pasien dengan pasca operasi yang lama, ya. Nah, biasanya itu akan menyebabkan terjadinya gangguan pada aliran darah. Akan menyebabkan terjadinya timbulnya bekuan darah di pembuluh venanya, sehingga akan terjadi trombosis vena dalam ini. Jadi memang ini merupakan penyakit yang ditangani oleh multidisiplin ilmu ya dok ya? Iya dok. Nah, ini dokter, kira-kira pada penyakit trombosis vena dalam ini, dokter, kira-kira mungkin bisa dijelaskan lebih mendetail lagi ya dok, pemeriksaan-pemeriksaan penunjang, biar pemirsa di rumah itu bisa lebih memahami dok, mengerti kira-kira tahapan-tahapan yang harus mereka lalui dok, kalau seandainya mereka ada menderita penyakit trombosis vena dalam dok. Oke, jadi memang kalau misalnya sudah ada kakinya bengkak dan nyeri, ya, terutama salah satu sisi, hanya salah satu sisi. Salah satu sisi ya dok. Iya dok. Kalau misalnya dua-dua kemungkinan karena jantung atau protein atau alumininya kurang ya. Tapi kalau hanya salah satu sisi, kemudian misalnya pasien ini ada riwayat, ada risiko yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, harap segera konsultasi. Iya betul. Nah, kemudian pemeriksaan yang dilakukan tentu ya setelah pertanyaan-pertanyaan dan pemeriksaan fisik. Nah, kita akan lakukan USG. USG ya dok ya. Di USG itu biasanya kita akan USG tungkainya, kemudian kita akan lakukan evaluasi, apakah lihat aliran darahnya bagaimana, apakah ada hambatan atau tidak, terlihat ada bekuan darah atau tidak. Iya dok. Nah, begitu. Nah, kemudian mungkin yang saya mau tekankan di sini venografi. Iya dok. Ya. Nah, jadi saat ini kita bisa langsung lakukan venografi. Di sini ya dok ya, di cath lab ini ya dok ya. Jadi venografi itu sendiri ada khasnya. Jadi itu selain sarana untuk diagnostik juga untuk terapeutik. Nah, jadi untuk terapi. Jadi kita masukkan kayak kalau saya suka jelaskannya ke pasien, jadi kita kayak pasang infus. Jadi tidak ada luka sama sekali, hanya luka seperti bekas pasang infus. Kita langsung masukkan ke dalam pembuluh darah, kemudian kita lihat pembuluh darah vena itu ke atas, apakah ada bekuan darah atau tidak. Ini pasien posisinya tidur ya dok ya di tempat sini ya dok? Dia dalam posisi dibius dok atau bagaimana? Tidak, lokal. Oh, dibius lokal, jadi cuma di sekitar saja dok ya? Oke. Orang Manado bilang suntik kram saja. Suntik kram, iya. Saja. Jadi pasien setelah tindakan itu bisa langsung, atau besoknya bisa langsung rawat jalan. Pasien pun sadar begitu. Kemudian kita langsung lihat, kalau misalnya ada bekuan darah, nah kita bisa langsung ambil bekuan darahnya itu atau kita hancurkan. Di sini juga kita ada namanya angiojet. Angiojet ya. Itu mesin untuk menghancurkan bekuan darah itu. Jadi bekuan darahnya itu bisa langsung dihancur dan ditarik sehingga tidak terjadi resiko seperti yang saya jelaskan tadi yang emboli. Iya dok. Nah, pada kondisi di mana ternyata bekuan darah itu tidak bisa diambil, ternyata keras sekali atau memang tidak bisa diambil dan resiko untuk terjadinya emboli paru. Nah, kita juga bisa tangani di sini. Langsung ya dok ya? Iya, langsung kita pasang dengan vena cava filter. Vena cava filter itu penyaring yang kita, jadi kayak payung yang kita payung khusus ya. Alat khusus itu kita tempatkan di pembuluh darah di perut di sini. Iya dok. Jadi fungsinya itu menyaring. Kalau misalnya darah kan itu kan dari bawah, luka itu akan kembali ke jantung. Nah, kita tempatkan penyaring ini sebelum jantung supaya kalau misalnya ada bekuan darah yang terlepas dari bawah kemudian dia mau masuk ke jantung, dia itu akan terfilter di situ, tersaring di situ sehingga dia tidak akan masuk ke jantung
Yang takutnya kan dari jantung dia ke pembuluh darah, ke paru-paru dan akan menyumbat pembuluh darah di paru-paru. Terjadi emboli ya dok ya? Jadi emboli. Iya dok. Ya. Nah, jadi memang ini luar biasa ya, ini teknologi yang dipunyai oleh Rumah Sakit Prof. Kando sekarang, terutama di Cath Lab ini. Jadi dengan pemeriksaan venografi itu bukan sekedar pemeriksaan saja dok, tetapi juga merupakan terapi juga ya dok ya, untuk penanganan daripada trombosis vena dalam dok ya. Nah ini luar biasa sekali dok. Jadi memang di tengah kecanggihan ini pemirsa, jadi sangat disayangkan kalau pemirsa di rumah yang sudah mengalami gejala-gejala, sudah ada keluhan mengarah ke trombosis vena dalam, tidak memeriksakan diri di Rumah Sakit Prof. Dr. R.D. Kando Manado. Nah, untuk selingan dokter, mungkin apa pemeriksaan ini, mungkin pasti juga pemirsa di rumah bertanya-tanya apakah ini ditanggung oleh jaminan kesehatan dokter? Nah, ini ditanggung oleh jaminan kesehatan ya, jaminan kesehatan swasta maupun BPJS. BPJS ya dokter ya? Ditanggung semua. Nah, jadi pemirsa di rumah jangan takut apapun keluhan yang dialami oleh pemirsa di rumah, semuanya untuk pemeriksaan ini ditanggung oleh BPJS. Secanggih apapun alat ini semua ditanggung BPJS. Jadi jangan takut untuk datang berobat ya. Nah, ini kira-kira dokter, kalau tadi kan kita sudah bahas tentang pengobatan sekaligus juga pemeriksaan. Jadi kan karena venografi ini lebih kepada pemeriksaan sekaligus juga pengobatan. Nah, kira-kira ada hal-hal yang bisa kita lakukan dokter untuk mencegah jangan sampai DVT ini terjadi dok? Oke, ya. Jadi saya masih mau nambah sedikit lagi tentang pengobatan. Pengobatan dok. Oh ya. Jadi selain venografi tadi itu kan udah di tahap advance-nya. Ya, tentu kita ada tahap pengobatan dasarnya. Jadi kalau misalnya itu tetap pasien akan diberikan obat-obat antikoagulan. Antikoagulan itu obat-obat untuk mengencerkan darah yang sudah menggumpal itu. Begitu. Tetap akan diberikan itu. Kemudian kalau misalnya untuk kaki bengkaknya, biasanya kita akan lakukan pengobatan pemasangan medical stocking. Medical stocking itu stocking yang khusus, bukan stocking. Bukan stocking pakai di acara kan dok? Bukan. Oh, oke dok. Ini medical stocking yang khusus yang tekanannya itu berbeda-beda tiap tempat. Jadi dari bawah sampai ke atas itu berbeda-beda. Fungsinya untuk memompa darah supaya dia tetap naik ke atas. Sehingga bengkaknya itu berkurang. Gitu. Jadi selain obat-obat, medical stocking. Nah, kemudian ini berhubungan dengan yang untuk mencegah. Dok. Nah, untuk mencegah tentunya yang paling pertama itu kita harus exercise. Latihan ya dok ya. Karena kan faktor risikonya tadi kan ini pasien yang tirah baring lama ya dok. Nah, kita harus exercise ya, olahragalah rutin supaya untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah di kaki. Nah, kemudian ada yang mungkin pernah dengar namanya economic seat syndrome. Jadi kalau misalnya orang-orang yang berpergian pakai pesawat, berpergian pakai pesawat dengan duduk di kelas ekonomi, kemudian penerbangan 6 sampai 8 jam itu kan durasi yang lama dok ya. Iya dok. Kan diam terus kan. Nah, itu kalau misalnya memang dia udah ada resiko untuk terjadinya misalnya keluarganya misalnya ada riwayat pengumpalan darah. Trombosis itu sangat besar untuk terjadinya deep vein thrombosis. Karena itu kalau misalnya kita mungkin ada yang dengan penerbangan yang panjang, nah disarankan tiap berapa jam berdiri kemudian jalan-jalan dulu. Diregangkan ya dok ya. Iya dok, betul dok. Gitu. Kemudian yang lain-lain tentunya yaitu jangan merokok. Iya dok. Gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat ya dok. Ya oke. Jadi memang trombosis vena dalam ini merupakan penyakit yang tidak bisa disepelekan ya dok ya. Karena sebenarnya gejalanya itu simpel saja, bisa dilihat, bisa dirasa, tetapi jangan disepelekan karena komplikasinya sangat berpengaruh besar terhadap nyawa daripada diri kita sendiri ya dok ya. Nah, kira-kira dok, kalau pada penyakit trombosis vena dalam ini tadi kan kita sudah bahas tentang pengobatan, tentang pencegahannya dok ya. Nah, mungkin untuk sekedar tambahan kepada pemirsa di rumah, kira-kira take home message-nya buat para pemirsa di rumah untuk pemirsa lebih aware tentang trombosis vena dalam ini dokter kira-kira. Jadi pesan saya sih seperti yang saya sering bicara ke pasien saya ya. Jadi kalau misalnya memang kakinya itu pernah bengkak, ya jangan disepelekan. Ya bengkak atau nyeri
Nah, jangan disepelekan, harus segera datang konsultasikanlah dengan dokter begitu. Nah, nanti di situ kita akan evaluasi begitu. Karena kalau misalnya memang ada deep vein thrombosis atau trombosis vena dalam, nah nanti resikonya itu akan lebih besar daripada kalau kita hanya biarkan saja. Kemudian kualitas hidupnya juga itu tentu akan lebih bagus kalau misal ditangani dari awal. Dari awal, jadi lebih cepat kita deteksi ya dok ya? Iya, lebih cepat, lebih bagus juga untuk penanganan ke depan ya dok ya? Iya, karena kaki bengkak itu bisa jadi bengkak terus kalau tidak ditangani dari awal. Oh iya dok. Ya, sebelum lanjut lagi, kita akan melihat jeda pariwara berikut ini.